Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channelnya Sarawah Bande. Kali ini kami akan memberikan seputar sebuah informasi, yaitu tentang solusi Kemenpan RB bagi tenaga honorer yang tidak lolos P3K dan PNS sesuai harapan guru honorer. Selasa 23 Agustus 2022. Diliput dari gurubesar.com, pemerintah telah menargetkan bahwa pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Kemenpan RB lewat surat edaran B-185-MSM 0203-22 menghimbau pejabat pembina kepegawaian PPK untuk menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K, serta mengimbau pejabat pembina kepegawaian tidak lagi merekrutan pegawai non-ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga meminta kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansinya masing-masing. Mengenai pendataan non-ASN ini kembali ditegaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Menpan RB nomor B1511 MSM 0100/2022. Surat edaran terbaru tersebut mengimbau kembali pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan inventarisasi data pegawaian non-ASN dan menyampaikan data yang dimaksud ke BKN hingga 30 September 2022. Melalui surat tersebut juga, Kementerian Pan-RB menyampaikan bahwa pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS atau P3K. Namun non-ASN atau honorer yang diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan P3K ialah harus memenuhi 5 kriteria berikut ini. Berstatus pegawai honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Diangkat paling rendah oleh pemimpin unit kerja, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Lantas bagaimana jika ada pegawai honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Penghapusan honorer dinilai sebagai sebuah langkah strategis guna membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta dapat memperjelas aturan dalam rekrutmen. Ketidakjelasan aturan dalam rekrutmen dinilai dapat berdampak pada penghapusan yang seringkali di bawah upah minimum regional atau UMR. Bahkan Kemenpan RB menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer sudah dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi masing-masing. Supaya ada standarisasi rekrutmen dan upah, maka pemerintah pun menilai perlu dilakukan penataan pegawai non-ASN. Selain itu, supaya dapat mengatur honorer sesuai dengan kebutuhan dan penghasilan yang layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing dinilai tepat untuk dilakukan. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing ini diharapkan dilakukan
dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian atau lembaga daerah. Jadi PPK pada kementerian lembaga daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta, ujar Menpan RB pada 3/6/2022. Demikian ulasan mengenai solusi Menpan RB bagi tenaga honorer yang tidak lolos P3K dan PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.